Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi, siang maupun malam bagi kalian yang saat ini masih setia mentaati anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan tentunya tetap bersemangat. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Pak Punta Indaratmaja. Di video pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang permainan, salah satu permainan bola kecil, yaitu permainan tenis meja, khususnya untuk kelas 11. Oke, sebelum menuju ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita menuju ke materi permainan tenis meja untuk kelas 11. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama mengenal permainan tenis meja, yang kedua analisis keterampilan gerak permainan tenis meja. Pertama ada mengenal permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk memantulkan bola. Bola yang dipukul tersebut harus melewati net yang dipasang pada bagian tengah lapangan atau meja. Permainan ini berlaku untuk putra maupun putri dengan bentuk tunggal atau single dan ganda atau double dan ganda campuran atau mixed double. Permainan tenis meja atau yang lebih dikenal dengan istilah yaitu pingpong merupakan olahraga yang bersifat unik dan kreatif. Oleh karena itu, permainan ini sangat digemari oleh segala usia. Mengingat keunikan permainan tersebut, maka untuk penguasaannya perlu pengamatan, kelincahan, dan refleks yang baik dari setiap permainan atau pemain. Permainan tenis meja merupakan keterampilan agar dapat bermain dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain adalah pegangan bat dan pukulan. Kedua ada analisis keterampilan gerak. Pertama, analisis keterampilan gerak memegang bat atau pemukul. Pegangan bat. Pada permainan tenis meja, pegangan bat terdiri atas pegangan tangkai pena atau pen holder grip dan pegangan jabat tangan atau shackle hand grip. Pegangan tangkai pena atau pen holder grip, pegangan ini digunakan oleh pemain tipe menyerang dan pukulan forehand drive merupakan basic atau satu-satunya selama dalam pertandingan. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika memegang bat dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai peruntukannya, kaki atau badan kurang rileks, seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Kemudian pegangan jabat tangan atau shake hand grip. Pegangan ini merupakan orang jabat tangan, menyerupai orang jabat tangan. Di sini timbul berbagai variasi, misalnya ada yang jari telunjuknya lurus dan ada juga yang bengkok. Sedangkan ketiga jari tangan lainnya melingkar pada bagian tangkai. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika memegang bat dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai peruntukannya, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Itu contoh gambar pegangan jabat tangan atau jabat tangan seperti pada gambar tersebut. Kemudian analisis keterampilan gerak pukulan servis. Gerakan pukulan servis tenis meja. Pukulan servis adalah pukulan atau serangan pertama untuk memulai permainan. Jenis pukulan servis terdiri atas forehand service. Forehand service dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Pertama, pemain dalam posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan lutut ditekuk lebih kurang 45 derajat.
Badan sedikit condong ke depan, tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Dengan bahu menghadap ke arah sasaran, lambungkan bola sedikit ke atas di depan badan pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung. Kemudian, ayunkan bat ke depan lurus dengan permukaan bat mengarah ke depan. Bola dipukul dengan cara memukul ke depan dengan bat. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pukulan forehand service dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai peruntukannya, lambungan bola tidak pas, pukulan bat ke bola tidak pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Kemudian ada backhand service. Backhand service dilakukan dengan posisi bat dari samping kiri lapangan, punggung tangan menghadap ke meja dengan gerakan sebagai berikut. Pertama, permulaan ini diawali dari sikap melangkah menyamping dengan kaki kanan agak ke depan, berat badan di kaki kanan, badan agak condong ke depan. Tangan yang memegang bat agak menyilang di samping badan. Siku ditekuk, punggung lengan bagian luar mengarah ke depan, tangan kanan memegang bola di depan atas dada. Bola dipukul ke depan menggunakan punggung bat dengan dorongan ke depan hingga bola memantul dan menyeberangi net. Gerak lanjut atau follow through sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan backhand service dalam tenis meja adalah sikap badan kaku, cara memegang bat yang kurang pas atau tidak sesuai peruntukannya, lambungan bola tidak pas, pukulan bat ke bola tidak pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Kemudian, analisis keterampilan gerak pukulan forehand. Pukulan forehand tenis meja sangat penting. Oleh karena itu, setiap pemain harus bisa menguasai cara melakukan pukulan forehand tenis meja dengan baik dan berbagai variasi agar dapat mengatur serangan. Sikap dan cara yang benar dalam memukul forehand tenis meja adalah yang pertama, posisi siap, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Bat di depan samping badan, kemudian persentuhan terjadi di depan badan sebelah kanan. Yang terakhir, sasaran adalah meja sebelah silang kalian saat bermain. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika pukulan forehand tenis meja adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, kaki atau badan kurang rileks, dan seimbang, dan tidak diikuti gerakan lanjutan. Kemudian, analisis keterampilan gerakan pukulan lurus atau drive stroke. Pukulan lurus yang keras dengan gerakan tangan bebas, yang hasil pukulannya ini bola akan melayang dengan kecepatan tinggi. Pukulan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu forehand drive dan backhand drive. Pukulan ini dapat dilakukan melalui gerakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam posisi siap, kedua kaki dibuka lebih lebar dari bahu, tangan pukul membentuk sudut 160 derajat, dan tangan lain mengimbanginya. Maaf, itu maksudnya 160 derajat, bukan 160%. Pandangan ditujukan pada arah datangnya bola. Begitu bola datang, bat digerakkan ke atas dengan bantuan gerakan siku dari 160 derajat menjadi 90 derajat, kemudian bola dipukul pada saat bola mencapai titik tertinggi pantulan. Sikap akhir kembali ke posisi siap. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika pukulan lurus tenis meja adalah sikap badan kaku, langkah kaki atau footwork yang kurang pas, tergesa-gesa, pukulan kurang akurat, pukulan tidak lurus, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak diikuti gerak lanjutan. Kemudian aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Setelah peserta didik mencoba dan melakukan pembelajaran berbagai keterampilan dalam permainan tenis meja, memegang bat dengan benar, servis, memukul dengan benar, smash, counter smash, dengan segala variasinya, peserta didik dapat memulai bermain tenis meja dengan aturan sederhana sebagai berikut. Ini dapat kalian lakukan di rumah bersama teman, orang tua, maupun tetangga kalian. Yang pertama, peserta didik berpasangan.
Kedua, mulailah permainan dengan servis menyilang atau lurus. Ketiga, hitunglah permainan hingga mencapai angka tertinggi 11, kecuali terjadi perpanjangan dengan 2 angka. Keempat, pemenangnya yang berhasil mencapai angka tertinggi terlebih dahulu sesuai aturan yang ada. Kelima, susunlah rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan baik sendiri, bersama teman, atau guru untuk perbaikan aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Baik, itu tadi sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk kelas 11. Oke, di masa pandemi seperti ini, selalu ingat pesan Ibu, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Kunta Indra Atmaja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.